mama kau, bapak kau, semua itu penyembah salib. Betul kata si Kores, karena nggak ada Yesus di situ, yang ada cuma kayu salib sama patungnya aja. Betul ini Kel, luar biasa juga Pinnya. Berarti betul mereka nih penyembah salib. Iyalah, ya. Kan kita harus tahu dong, dalam hadis kan dijelaskan gitu, penyembah salib dikumpulkan dengan sesembahannya. Loh, kok penyembah salib? Cek percek ya memang begitu ternyata. Aku pernah baca Quran. Masya Allah. Aku kan coba cari kebenaran naik ke Komal ini. Nah, itu kok kemarin cari kebenaran. Cari kebenaran. Aduh, bacot, bubuk lah bre. Enggak, setelah dilihat cium-cium salib, dia sadar, baru sadar. Tadi omonganmu itu loh, tadi Duluan setelah siapa? lihat Duluan siapa tadi? duluan siapa? Perasaan gak ada yang duluan, Bang. Nggak ada duluan. Iya, karena ketika kamu membuat sebuah statement, kami menyembah kepada batu karena kami menghadap kiblat, itu kan kau yang blunder sendiri. Emakmu, bapakmu yang Kristen itu menyembah kepada salib. Itu fakta, pakai parameter kau. Aku kan cuma bertanya. Kami cuma menjawab. Tapi ini lucu, ini lucu. Apa judulnya nih? Goyang pukulan mautnya Yakub kepada Tuhan. Kan Yakub bergulat dengan Tuhan nih. Ini lucu nih. Ada di Besari host. Ini lucu nih. Goyangan pukulan Yakub kepada Tuhan. Teret. Oh, jadi Yakub mukulin Tuhan gitu. Iya. Tuhan kalah. Asik. Apa-apalah. Ya, gitulah ya kawan-kawan. Mereka nggak ada tuntunan untuk ibadahnya gitu loh. Jadi dia tuh apa ya, bereksegese sendiri sama mereka kan. Si Amos ini kalau beribadah Bunda, dia menghadap ke toilet, artinya dia nyembah toilet. Kalau dia menghadap ke helm, dia menyembah helm. Jadi makanya dia kalau mau menyembah itu kepalanya diletakin ke mana gitu, bingung dia. Betul. Apalagi Amos yang mau kau tanya? Berarti kepala kalian dinaikin ke lantai, berarti menyembah lantai. Mana ada kepala dinaikin ke lantai? Berat kali kau Bang Amos. Apalah kepala kok dinaikin ke lantai? Berat Bang Amos ini berat. Adanya. Udah berapa lem habis? Nggak punya tujuan hidup dia. Kepala kalian dinaikin ke lantai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, walikulli wajahatu huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat di mana mereka menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kalian semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi diceritakan dalam Al-Quran bahwa setiap umat yang kepada mereka datang Nabi, datang Rasul, datang utusan, itu mereka memiliki arah ibadah. Contoh kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 5 nomor 8 atau Mazmur 108 nomor 2. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya fa'ani berof khadekha apo patekha estakhafi el hekal kadeska bir ateka. Panas. Tetapi aku berkata, dengan kasih setiamu yang besar aku akan masuk ke dalam baitmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang suci dengan takut akan engkau. Jadi Al-Quran itu tidak pernah keliru kemudian ketika diterangkan bahwasanya Bani Israel itu memiliki, semua nabi ya, memiliki arah ibadah. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang suci
dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kubuat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Aku hendak istaghfi el haikal kadeska POD etsemeka. Jadi merujuk kepada ibadah sujud, arahnya kepada bait suci yang suci. Bait suci yang sudah dimuliakan oleh Tuhan. Jadi nggak bisa kemudian kita itu menghina orang Islam karena sujud menghadap ke Baitullah. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah Derek, maka mereka pun akan menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat, Derek. Jadi kiblat itu adalah Derek dalam bahasa Ibrani. Jadi orang Kristen ini memang karena dia agama Roma, dia nggak bisa menemukan dalam agama mereka materi-materi seperti ini. Karena bukan agama samawi, mereka adalah agama buatan manusia. Kayetsi amka lamikama al-ofo baderek, menghadap atau mengarah ke kiblat, menuju Asher, isi lakem. Itu jelas itu. Jadi kita umat Islam nggak bisa dihina-hinakan dengan orang yang awam yang tak tahu materi. Ya, itu disebabkan karena orang-orang ini memang harus belajar supaya mereka itu meninggalkan kegilaan beragama dengan menghadap kepada batu zakar yang kemudian dibuat patungnya di gereja mereka. Al-Quran nggak bisa keliru. Walikullin wajhatu huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Tadi ada saya dengarkan penghinaan tentang sujud, muka simpan di tanah. Justru penghambaan, puncak penghambaan manusia itu ketika kemudian itu wajah menyentuh ke tanah. Siapapun dia, mau dia presiden, mau dia raja, mau apapun, itu adalah ketundukan. Iblis disuruh tunduk kepada Adam, itu ketundukan. Siapa yang tidak mau sujud dalam beribadah berarti dia iblis. Kenapa? Karena dia sombong. Dia merasa dirinya hebat, merasa dia itu adalah punya spesial, punya kredit plus di dalam kehidupannya. Padahal Matius 26 nomor 39, Yesus menyimpan wajahnya di lantai, sujud dia sama seperti umat Islam. Lalu dikatakan di dalam Yohanes 14 ya, teman-teman, nomor 27 kalau nggak keliru saya. Di situ diterangkan bahwasanya siapapun kemudian dunia harus tahu bahwa Yesus itu adalah hamba yang taat yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel untuk kemudian ibadah dan taat berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberitakan ini tidak seperti yang diberitakan oleh dunia kepadamu. Jadi Yesus itu memberitakan tentang pola kehidupannya. Yohanes 10 nomor 27. Barang siapa aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus sujud, pengikutnya yang asli sujud, bukan salto-salto, jingkrak-jingkrak, tripping, bukan. Jadi kalau pengikut Yesus itu wajib Muslim, pengikut Yesus itu wajib Islam, gak bisa tidak. Karena Islam mempraktekkan apa yang Yesus lakukan. Yohanes 14 di situ juga Yesus mengatakan bahwasanya jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan dan mendengarkan perkataanku. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam melakoni itu. Satu lagi, saudara, ketika Anda melihat di dalam Yesaya 66, di situ Tuhan memproklamirkan apa? Sabat boleh berganti sabat, bulan berganti bulan. Akan tetapi seluruh manusia akan datang ibadah sujud kepadaku. Kristen di gereja nggak bisa sujud. Begitu dia sujud, jidatnya akan ketabrak dengan kaki atau pantat meja, kursi. Ya, kursi depan. Tidak bisa dia Kristen. Karena memang Kristen ini adalah agama karya Romawi, bukan karya para nabi. Tak ada nabi yang mengajarkan menyembah kepada senggok bayi, nggak ada. Tak ada nabi yang menyembah kepada manusia, tak ada nabi kemudian memanggil Tuhan kepada manusia. Tak ada nabi yang mengajarkan itu. Intinya Kristen ini adalah agama anti Yesus. Itulah Kristen. Karena Yesus sholat, Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus bersyahadat. Semua yang dilakoni umat Islam dilakoni oleh Yesus. Kristen ini adalah agama barat, buatan orang barat,
yang mana Kristen ini adalah anti terhadap ajaran para nabi, anti terhadap ajaran Tuhan. Demikian. Kalau ada materi atau pertanyaan yang lebih berat atau ada hinaan hujatan yang lebih berat, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terus kenapa Bang Juma kebanyakan orang Kristen menuhankan Yesus ya? Iya, karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24 bahwasanya penyesat ini, nabi palsu ini akan bermukjizat, dan mukjizatnya ini akan dipercayai oleh orang-orang yang berpola pikir lemah, sehingga menganggap bahwa apa yang dibawa oleh para nabi palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Nabi palsu akan menyesatkan banyak orang, bahkan termasuk orang-orang pilihan juga akan disesatkan oleh nabi palsu tersebut. Nah, begitu juga di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan sangat jelas bahwasanya iblis bersumpah akan menyesatkan kemudian semua manusia, kecuali mereka yang ikhlas beribadah kepada Allah. Apa polanya kemudian? Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Selanjutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Kenapa orang Kristen ini banyak menyembah Yesus? Karena semua orang Kristen itu makan makanan yang diharamkan. Nabi Adam alaihissalam diharamkan makan buah ilmu pengetahuan, dimakan, ikut iblis. Babi diharamkan, Kristen makan, ikut iblis. Itu makanya banyak. Al-Quran itu ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi setan itu selalu menjerumuskan manusia dalam kesesatan melalui makanan. Makanan yang menjadi cara iblis menyesatkan manusia. Nah, kalau Anda kemudian bertanya kepada saya sebagai seorang muslim, kenapa Kristen banyak seperti itu? Maka saya mengatakan, satu, Al-Quran menjelaskan bahwa iblis itu akan membuat kejahatan itu menjadi seperti indah, sehingga kalian menganggap bahwa menyembah Yesus itu adalah sebuah kebenaran. Di dalam Al-Quran diterangkan iblisnya bersumpah dan mengatakan kepada Tuhan, Rabbi, Tuhanku. Ketika dia kemudian diberi izin, kan ada dalam kitab Simon, iblis telah diberi izin untuk menyesatkan manusia. Ada kan? Rabbi bima aqwaitani la uzayyanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Nah, tolong ditegur saya kalau salah ayatnya. Iblis berkata kemudian, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka yang hidup di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi kalau Anda kemudian merasa bangga dengan banyaknya Anda tuh, ya iblis yang bersumpah dan merasakan kejahatan itu menjadi indah. Menyembah Yesus itu kejahatan, karena Yesus itu bukan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tapi siang malam kita sampaikan itu pun percuma, karena Anda menganggap indah menyembah Yesus itu. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sudah mengatakan, aku iblis akan menjadikan kejahatan bagi mata orang-orang kafir itu adalah sesuatu yang indah. Nah, jadi Anda ke gereja itu dengar musik, terang dang 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 nadung berketap tap tap tak terap tum dak rak tak tak en rumah ka ando peraka tua oh ambe bantum bana masai balona muremo minum ballo DM berkata, aku berkata, DM perkatua, ake sulemo dio banuana,
Na kengke polo na asu bolong. Nah, begitu. Jadi terasa indah lagu-lagu, apalagi kalau sudah musiknya itu indah kali sampai keluar air maninya, air matanya, karena saking indahnya terperangah dengan kesesatan, menyembah manusia, merasa indah. Itu sumpah iblis. Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil wala ugawiyannahum ajmain. Itu seingatku itu Al-Quran surah